Ya, shalom. Ya Bapak Ibu, selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, ini banyak sekali yang muncul di WA, ya. Semuanya saling mengucapkan, ya. Mungkin WA kita juga penuh dengan salam seperti itu. Tetapi ada baiknya kita mau belajar dulu dan mengingat kembali kisah ini. Mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 11. Ini adalah cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Yesus terangkat ke surga, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maksudnya para murid, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka, oleh murid-murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Ini cerita bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Disaksikan, artinya ada saksinya, bukan katanya, bukan. Tapi ini ada saksinya, dan saksi itulah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke ujung bumi untuk memberitakan keselamatan, termasuk kita yang sudah mendengarnya. Ini ujung bumi kalau dihitung dari Yerusalem. Tapi yang menarik, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus itu punya satu proyek yang harus komplit. Proyek yang pertama adalah bagaimana Yesus yang adalah Allah jadi manusia. Saya mau tanya, kenapa harus jadi manusia? Yang kita peringati sebagai hari Natal, ya kan? Firman menjadi daging, Firman jadi manusia. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena yang berdosa itu manusia. Maka yang harus mati itu kambing, bukan sapi, bukan. Karena yang bersalah, yang berdosa di hadapan Tuhan adalah manusia, maka yang mati harus manusia. Makanya Yesus yang adalah Allah jadi manusia. Loh, kenapa? Karena kalau manusia jadi Allah, gak mungkin. Setuju? Yang paling masuk akal, Allah yang jadi manusia. Allah jadi undi-undi aja bisa, ya? Apalagi cuma jadi manusia, bisa apa susahnya? Allah jadi manusia, itu namanya Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Tadinya Allah di atas, tinggi, mulia, turun jadi manusia. Makanya dikatakan dia mengosongkan dirinya. Setelah jadi manusia, apa yang dia lakukan? Dia taat sampai mati. Itulah kenapa fase kedua kematian Kristus itu juga dianggap sesuatu yang luar biasa bagi orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus mati itu bukti bahwa dosa kita ikut mati bersama. Betul? Ketika kita dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus. Artinya kita mati bersama Kristus. Dosa kita sudah dibawa sama Kristus. Masih ingat ketika saya bicara tentang kambing Azazel? Dosa kita sudah dibawa sama kambing Azazel, yaitu Kristus sendiri. Dibawa.
Kristus. Itu diganti, berubah. Yang tadinya Kristus diubah sama Kobudi. Jadi Kobudi jadi salib, gitu ya. Yang mati Kobudi. Saya mau tanya, kira-kira nek Budi disalib, mungkin ya di atas salib Budi ngomong, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kira-kira nek Budi sing disalib ya Bu, wah tidak naik abel ya gitu. Pasti semua orang yang diumek-umeknya ya, pasti semuanya kan dikutuk sama si Budi, yakin. Karena itu saya terlalu percaya yang disalib di kayu salib tidak lain tidak bukan Yesus Kristus. Apalagi ada yang mengatakan yang disalib itu Yudas. Tambah aduh ya. Yang disalib kok Budi aja jelas ya mungkin, apalagi Yudas yang mungkin banget, gitu ya. Ini kematian. Bagaimana dosa kita sudah dibawa mati oleh Kristus. Ada di titik bawah. Kemudian muncul sesi ketiga, kebangkitan. Apa pentingnya Yesus itu bangkit? Kan sudah ditebus dosa kita, Yesus mati. Kenapa? Yesus bangkit. Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia tok, tapi dia juga Allah. Kenapa? Loh, kalau ada yang bilang saya akan mati seminggu lagi, terus seminggu lagi mati, mungkin lebih dari satu. Saya belum pernah jumpai, tapi mungkin lebih dari satu. Saya mendengar beberapa cerita yang katanya, ya, kok kayak wis firasat, ya. Kenapa? Bapak njaluk anak-anak kumpul kabeh. Setelah itu bapak ngomong, setelah itu besok sedo. Kok kata ini bapak wis duwe firasat. Bapak harus ngerti nek sesuk bakalan sedo, gitu ya. Sehingga sepertinya nggak cuma Yesus yang bisa memprediksi kematiannya. Tapi maaf ya, you cari di seluruh dunia, di sejarah apapun, tidak ada orang yang bisa ngomong dalam 3 hari aku bangkit. Dan bangkit betul, nah ini. Ya, kalau cuma ngomong Rocky Gerung juga bisa. Gak usah Tuhan Yesus ya. Rocky Gerung ngomong kok bisa. Tetapi ketika Tuhan Yesus bilang dalam 3 hari aku bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, ini satu tanda bahwa dia bukan orang biasa. Amin. Ini satu tanda bagaimana dia bukan orang biasa. Dia sudah mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Dan pertanyaannya, setelah bangkit dari kematian, kita tahu ceritanya sekarang, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa harus nunggu dari kebangkitan sampai naik ke surga berapa hari? 40. Kenapa harus nunggu 40 hari? Alkitab menjelaskan selama 40 hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri. Sekali lagi, Tuhan Yesus enggak katanya bangkit, kira-kira bangkit, bukan. Tetapi ada saksi mata yang menyaksikan Yesus bangkit. Ya, ini rincinya. Yesus betul-betul bangkit. Bahkan Josephus Flavius, sejarawan pertama, menuliskan tentang ini. Ya. Walaupun dia tidak bertemu dengan Yesus, tapi dia bilang murid-muridnya bersaksi bahwa Nabi itu bangkit. Ya. Dia bukan orang Kristen, dia orang Romawi, ya, kebangsaan Romawi. Tapi dia menulis bahwa murid-murid Nabi itu yang bernama Yesus mengatakan Yesus bangkit. Mereka bersaksi sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Ini menarik. Ya, ada pernah berbohong? Oh, pasti pernah. Ya, tapi ada satu titik Anda akan berkata mengaku, ya. Kenapa? Karena udah nggak worth it lagi untuk kita pertahankan kebohongan kita. Tapi kalau kita terus pegang, bahkan sampai kita mati terus kita mengatakan hal yang sama,
Ini berarti dia omong jujur. Ya, dengan nyawanya mereka bersaksi. Nah sekarang setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Ada yang berkata untuk menyediakan tempat memberitahu tebus, puji Tuhan, haleluya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ini momen inaugurasi, ini momen kemuliaan, ini momen bagaimana Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bukan berasal dari bumi. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak berasal dari bumi, tapi dia dari surga. Dan karena itu dia kembali ke surga. Dia dari surga turun jadi manusia, mati, bangkit, dan harus kembali ke surga. Ini perayaan, Bapak Ibu. Ini perayaan bagaimana Tuhan Yesus kembali ke habitatnya, kembali ke rumahnya. Dan yang menarik, dia tidak ditolak, tapi dia stay di sana, ya kan? Tuhan Yesus stay di surga. Kayaknya berarti mau saya lakukan. Terima kasih. Ya, cek ya, terima kasih. Sedikit mendengung, ya maaf ya. Nah karena itu, ini penting sekali kita rayakan bagaimana Tuhan Yesus mengkomplitkan misinya dari dia turun sampai dia naik. Komplit. Kayak kuliah itu sampai wisuda. Komplit. Gak wisuda gak apa-apa. Ya gak apa-apa juga sih zaman sekarang. Kadang-kadang ada yang demi penghematan, ya itulah nggak usah wisuda ya. Paling zaman dulu zamannya ya, Tante Iren mungkin wisudanya online. Wisuda di depan laptop, pindahin sendiri gitu. Ya, tapi ini satu perayaan, betul nggak? Sebetulnya penting nggak? Ya penting ya penting. Ini penting, tapi nggak mengubah sesuatu yang tadinya kita sudah ditebus, ya sudah ditebus, tidak berubah. Yesus yang adalah Allah, dia tetap Allah. Tetapi ketika dia naik ke surga, sebuah perayaan bagaimana Tuhan Yesus disambut di surga, karena misinya sudah komplit. Nah, sekarang ketika Yesus naik ke surga, lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Karena kita sudah ditebus, karena karya Yesus sudah sempurna. Roma 5 ayat 1 berkata, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, saya post di sini. Kita dibenarkan karena iman. Jadi kita ini dibenarkan, bukan kita ini benar. Beda. Kalau kita ini benar, maka kita benar karena usaha kita sendiri. Ya, Feli 7 tambah 3 berapa Fel? 7 tambah 3 10. Ini benar atau dibenarkan? Benar. Ini benar karena usahanya Feli sendiri. Feli yang itu kayak Drijine ketemu 10. Ini bicara benar. Tapi kalau bicara dibenarkan, maka sebetulnya kita tidak benar. Tapi karena karya Kristus sudah sempurna, sekali lagi, karena itu Kristus menjadi pembela kita. Coba kita lihat Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34 berkata begini, Kristus Yesus yang telah mati, bukankah lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus itu pembela kita. Kenapa pembela? Karena kita masih banyak salah. Kita masih banyak salah. Maka dari itu Yesus akan membela kita, membenarkan kita. Pertanyaan, ketika Yesus membenarkan kita, dibenarkan pada versinya siapa? Jujur Bapak Ibu, kebenaran itu ada banyak versi. Setuju? Ya, kebenaran itu banyak versi, ada banyak.
lima kepala punya versi kebenaran masing-masing. Ya, bahkan sampai hari ini, nggak tahu sih hari ini apa kemarin saya terakhir masih ada bergulir masalah ijazah Joko Mulyono. Oke. Saya menarik ya namanya Pak Joko Mulyono. Joko Widodo katanya namanya Mulyono. Nah di sini kita punya sudah Joko Mulyono ya kurang apa ya? Komplit ya. Ya, benar ya? Sampai sekarang masih jadi perdebatan yang benar siapa, whatever lah. Tetapi intinya kalau kita bicara kebenaran ada banyak versi. Nah kalau kita bicara bahwa yang menjadi pembela kita adalah Yesus Kristus, maka dia akan membenarkan memakai versinya Yesus Kristus. Betul? Kalau ada guru geografi, dia punya konsep bahwa hari ini ibu kota negara Indonesia adalah IKN. Oke? Terlepas benar atau salah, tapi dia punya konsep bahwa ibu kotanya IKN. Maka ketika Mas Purwono kasih pertanyaan, ibu kotanya Indonesia apa? Jawabannya Surabaya. Maka sang pembela itu, sang pembenar itu, dia akan membenarkan dan mengubahnya menjadi IKN, bukan Jakarta. Kenapa? Karena menurut versi dia, kebenarannya adalah IKN. Tapi hal yang sama ketika kita bicara, kita ini dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka dari itu versinya Yesus kita dibenarkan. Nah sekarang apakah kita terus menerus berbuat salah? Itu masalah. Coba kembali kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, awan menutupnya. Ada yang menarik di sini. Ada malaikat. Betul ya? Karena orang Galilea, para murid itu delongot. Do you know what the meaning of delongot? Tahu ya? Karena takjub. Ya, mungkin zaman itu belum ada CGI, belum pernah lihat Superman terbang. Karena itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, wah, mereka tercengang, delongot. Nah, setelah itu ada malaikat berkata dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, karena murid-murid Yesus berasal dari Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini berbicara apa sih? Pengharapan. Ya, pengharapan. Nah kalau kita bicara pengharapan, Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Apakah kau mau ketika Yesus datang, engkau jauh dari kebenaran versi Yesus? Ya. Apakah kau memanfaatkan matinya Yesus di kayu salib untuk berbuat yang tidak benar? Atau kau mau meluruskan barisan dan mau memastikan kebenaran versi Yesus? Sehingga ketika Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kali mendapati kita, Tuhan bukan bilang, hei hambaku yang jahat, tetapi Yesus bilang apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Wah, betul? Kenapa dia baik dan setia? Karena kita akan belajar, kita ini hamba. Kita ini hamba. Satu kali ketika saya ikut persekutuan doa RW, menarik kan? Situ ada kesaksian gitu ceritanya. Kesaksiannya hampir mirip-mirip kesaksiannya Mas Barat, kalau nggak salah ya, Om Uung yang cerita. Ya, jadi ada satu keluarga, ya, Bu Santoso sama Pak Santoso makan di bakmi Jawa. Setelah makan,
terus mau bayar, sudah dibayar orang. Oh sudah Pak, yang tadi yang beli sebelum dengan itu sudah bayar sekali. Padahal pasar tidak tahu, tidak kenal itu siapa, tidak tahu, tidak kenal. Sopo itu nanti, tidak tegur sapa juga. Kok sudah dibayari? Ya karena pasarnya sukanya bercanda, gitu ya. Dia bilang, "Apa yang ini ketok mokal, mokal las." Apa ketok mokal ya? Tapi ada satu yang kita bisa ambil kesimpulan. Coba bayangkan. Kalau orang yang mau bayar itu bilang pada pasar, tapinya sudah saya bayar. Dan ketika pasar dengar itu, dia langsung bangkit berdiri dan bilang kepada yang jual bakmi, tolong dibungkus 10. Ya, umum. Betul gak? Betul ya? Langsung bangkit dan bilang, aku pesan 10 dibungkus. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada yang bayar jengkel, wah, jadi memanfaatkan situasi gitu ya, Pak ya. Hal yang sama, dosa kita sudah dibayar lunas, betul. Kita masih sering dan mungkin terkadang kita terpeleset dan jatuh lagi. Tapi kalau jatuhnya terpaksa, emang jatuhnya dengan sengaja, maka ini sama seperti tadi saya bilang, bangkit berdiri dan pesan 10 bakmi dibungkus. Saya yakin yang bayarin akan jengkel, yang bayarin akan merasa dimanfaatkan. Itu baru manusia. Coba bayangkan kalau Tuhan, ketika Tuhan datang kedua kali dan menjumpai hidupmu tidak benar. Ingat, benar versi Yesus. Ketika hidupmu tidak benar, alangkah malunya kita. Amin. Jadi kita punya pengharapan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Itulah mengapa ada tuntutan untuk kita hidup kudus dan mempersiapkan diri. Makanya Tuhan bilang berjaga, jangan. Roh memang penuh, tapi jadi makanya kemarin masih ingat ketika saya bicara tentang sunat. Zaman dulu sunat itu yang dikerat namanya daging, betul? Ada yang tahu nggak sih sunat apa ada yang nggak tahu sunat? Tahu ya? Tahu semua ya sunat ya? Kita di halaman yang sama ya. Sunat itu yang dipotong namanya giginya, kulit ya, kulit itu kan daging, kulit. Ini bicara tentang apa? Ayo kita melemahkan daging supaya roh lebih dominan. Kita buang daging supaya roh lebih berkuasa. Karena roh itu penuh. Kembali ke ayat yang menjadi acuan kita. Ayat itu berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Yesus bilang, dibenarkan karena iman, kita dibenarkan versinya Yesus. Dan ingat, Tuhan akan datang yang kedua kali. Karena itu kita harus membenahi diri kita dengan kekudusan dan kesiapan. Tapi setelah itu dikatakan di Roma 5 ayat 1, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kita dibenarkan karena iman. Tapi yang kedua, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dalam terjemahan lain mengatakan gini, kita hidup dalam damai. Lainnya lagi, kita hidup diperdamaikan dengan Allah. Ini bukan bicara tentang damai sejahtera shalom saja, tetapi bicara tentang kita ini sudah didamaikan dengan Allah. Kita ini sudah tidak lagi terpisah dengan Allah. Kenapa? Karena yang memisahkan kita dengan Allah itu apa sih? Apa karena doamu kurang banter? Halo? Ya? Oh, doa itu harus non-stop. Doa 24 jam.
doa tak terputus. Jadi nanti jam 12 malam Budi doa sampai jam 1. Nanti jam 1 Nia doa sampai jam 2. Jam 2 Mas Woko doa sampai jam 3. Atau disebut doa berantai. Ya boleh sih. Ya namanya doa boleh ya, tidak apa-apa. Cuman saya masih belum mengerti dasar teologianya. Tapi nggak apa-apa ya. Bahkan bicara tentang main musik itu nggak ada dasar teologianya ya. Yang kita nggak ada ya. Tetapi itu ungkapan kita mau berdoa kepada Tuhan bagus. Tapi apakah kalau kita doa beruntut-untut kemudian Tuhan dengar? Bahkan ada yang mengatakan satu klaim yang mengerikan menurut saya. Kita doa sampai Tuhan berubah pikiran. Kita doa sampai Tuhan berubah pikiran. Tuhan, apakah dia jodohku? Tuhan bilang, bukan. Doa lagi, Tuhan, apakah dia jodohku? Bukan. Wis bu harape Tuhan pokoknya aku doa, wis jodohku. Sampai Tuhan berubah pikiran, ya wis harapmu, wis jodohku wis. Apa begitu doa? Hello, maaf ya, doa itu bukan kita mengubah Tuhan, tetapi doa mengubah kita supaya makin nurut, taat sama Tuhan. Paham ya? Itu doa. Tapi yang menarik, banyak orang yang merasa doa itu satu kegiatan yang apa ya? Yang paranormal gitu ya. Yang magician, yang klinik. Yang daerah ada beberapa, bahkan nggak cuma di luar Kristen, di dalam Kristen pun ada orang-orang yang tidak berani berdoa, tidak mau berdoa. Kenapa? Oh, doa itu Pak Jenis itu doa, Pak Pendeta itu saya itu siapa? Ya, saya siapa? Harus berdoa. Saya ini kalau pas ibadah selesai, terus kita doa untuk di sini, pasti yang paling muda itu keperingat. Ya, model-model Marcel, Surya, wah wis gelisah ya. Waduh, kenapa? Karena biasanya saya memilih yang paling muda. Yang paling muda, ayo pimpin doa. Kenapa? Karena saya terlalu yakin ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, Kristus menjadi pembela kita, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita itu punya akses langsung kepada Bapa. Amin. Kita itu sudah hidup dalam damai bersama Allah. Kita bukan lagi seterunya Allah, tapi kita ini sahabatnya. Kita ini anak Allah. Amin. Ya. Maka dari itu, sehancur apapun hidupmu, mungkin Anda merasa bahwa Anda tidak layak untuk berdoa. Tuhan, apa yang aku lakukan itu ngeri Tuhan. Merasa cerita, Tuhan tahu. Amin. Tapi setan kadang memojokkan kita bahwa engkau tidak layak berdoa. Tapi saya mau bilang, engkau percaya karena iman, engkau sudah terima Yesus Kristus, engkau punya jalur langsung kepada Allah. Engkau sedih, engkau berbeban berat, engkau merasa dihianati, engkau merasa hidup ini berat. Amin. Doa. Saya nggak bilang doa pasti semuanya selesai. Saya bilang begini. Tetapi dengan kita berdoa, kita mau mengakui bahwa Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ya, doa. Dan setelah doa, ayo kita lakukan. Setelah doa, ayo bekerja. Setelah doa, ayo belajar supaya kita menjadi pribadi yang semakin baik. Tetapi banyak orang melupakan ini. Terkadang mereka merasa doa tidak perlu, tetapi terkadang mereka merasa terlalu kotor untuk berdoa. Saya ingatkan sekali lagi, kita sudah ditebus.
kenaikan Yesus ke surga satu tanda bahwa rangkaian program kerja Yesus sudah selesai. Dia yang dari surga turun sampai dunia orang mati, tapi endingnya dia kembali ke surga. Yang penting dari surga dan kembali ke surga. Karena itulah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita sudah ditebus karena iman, dan kita mau hidup semakin benar menurut versi Kristus. Kenapa? Karena Yesus akan kembali dan kita nggak mau kita mati. Kira-kira Yesus datang kedua kali, nanya Pak Budi, nanya apa? Bud, rukomu istiro, mau enggak? Saya ingin tidak ya. Berarti sotonya wis tekan juga ya. Saya kira tidak. Apa yang Tuhan tanyakan, apa yang menjadi kebanggaan kita tujukan kepada Tuhan, tentu bukan harta kita, tentu bukan apa kecerdasan kita, tetapi bagaimana kita hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Amin.